Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan masuk ke penjelasan regresi data panel. Sebelum itu kalian juga harus sudah menyiapkan data untuk EViews-nya. Lalu di sini ada pemilihan model untuk regresi data panel. Ada 3 pemilihan model. Yang pertama ada uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange multiplier. Yang pertama uji Chow. Uji Chow itu terjadi apabila probabilitas hasil uji Chow lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan karakteristik yang signifikan antara cross section, sehingga model yang dipilih adalah Common Effect Model atau CEM. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,5, maka yang dipilih adalah FEM atau Fixed Effect Model. Yang kedua, uji Hausman. Uji Hausman terjadi apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka efek individu dianggap bersifat acak, sehingga model yang dipilih adalah RAM atau Random Effect Model. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka efek individu berkorelasi dengan variabel independen, sehingga model yang dipilih adalah FEM. Dan terakhir adalah uji Lagrange multiplier atau yang bisa disebut LM. Uji ini terjadi apabila probabilitas lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat efek acak atau random effect yang signifikan, sehingga model yang dipilih adalah CEM. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka terdapat efek acak yang signifikan, sehingga model yang dipilih adalah random effect model. Selanjutnya kalian masukin data yang udah kalian buat ke dalam EViews. Oke, selanjutnya kita klik file, terus kita masukin file yang Excel itu pakai import from file, lalu kita pilih filenya. Klik open, terus kita klik finish, terus klik yes. Lalu setelah itu kita pilih quick, setelah itu kita pilih grup statistik, pilih deskriptif statistik, terus pilih yang individual samples, kita klik, masukin X1, X2, X3 nya, lalu klik OK. Kita klik OK, udah jadi datanya, lalu kita klik freeze, terus di blok untuk supaya desimalnya lebih kecil, terus klik kanan, terus cell format, yes, terus kita pilih yang fixed decimal, desimalnya pilih 2, oke. Jadi setelah itu udah kelar, kita namain jadi deskriptif. Oke, klik oke, lalu kita silangin. Oke, silang juga, keluar, terus delete. Oke, terus kita klik lagi estimate equation, kita pilih, masukin C, X1, X2, dan X3 nya. Kita panel, ya, kita pilih yang fix, oke. Lalu keluar datanya, itu probationnya ada di 0,4977, 0,8448, 0,1864. Oke. Setelah hasil dari
uji tadi, lanjut ke uji Chow. Uji Chow di sini terpilih yaitu model CM karena nilai probabilitasnya itu 0,2939. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai probation cross section F-nya 0,2939 lebih besar daripada 0,05. Maka yang terpilih adalah model CM. Setelah itu dilanjut dengan uji LM. Dikarenakan uji Chow-nya sudah terpilih CM, jadi kita nggak usah masuk ke uji Hausman lagi, jadi langsung ke uji LM aja. Berdasarkan hasil uji LM-nya di tabel tersebut dilihat bahwa cross section-nya yaitu 0,9199 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka yang terpilih adalah model CEM. Setelah itu klik estimate, terus masukin ke panel option lagi, klik yang fix, lalu klik OK, klik view, terus residual diagnosis, klik yang histogram. Nah, ini hasilnya di freeze, lalu kita copy paste, pindahin ke Word. Setelah itu kita delete, yes, terus kita pilih lagi, terus kita pilih ke grup statistik correlation, terus masukin lagi variabelnya 1, X2, X3, lalu pencet, lalu tekan OK. Ya, ini correlationnya, terus kita freeze lagi. Nah, ini datanya. Ini setelah itu hasilnya di minus 0,2284160 dan ke bawahnya, pokoknya ngambil 3 bagian bawah. Terus estimate, terus panel option lagi, lalu klik OK, balik lagi ke semula, terus kita estimate lagi, terus kita masukin rumus ABS receipt, lalu klik OK, lalu keluar hasilnya. Kita estimate lagi, lalu kita hapus ABS receipt, kita masukkan lagi Y, C, X1, X2, X3 nya, balik lagi ke semula, klik view, lalu ya kita klik itu residualnya, kemudian keluar hasilnya di 2,898982. Hasil uji asumsi klasiknya di bagian normalitas. Berdasarkan hasil uji Chow dan uji LM, model yang terpilih adalah CM. Model yang terpilih adalah ordinary least square atau OLS. Maka dari itu uji asumsi klasik harus dilakukan. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi data panel dengan pendekatan OLS hanya multikolinearitas dan heteroskedasitas, dan masih menemukan uji normalitas dan uji autokorelasi dalam regresi linier. Nah, jadi berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai probability sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data tidak berdistribusi normal. Jika n-nya lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan data memenuhi asumsi berdistribusi normalitas.
Jumlah datanya ini didapatnya sebanyak 35, berarti lebih dari 30, sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Mana sih? Berdasarkan hasil regresi data panel diperoleh persamaan Y 33,3538 plus 0,3988 X1 ditambah 0,6530 X2 dikurangin 0,8588 X3 ditambah X sama dengan F. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 memiliki arah hubungan positif terhadap Y, sedangkan variabel X3 memiliki arah hubungan negatif terhadap Y. Koefisien terbesar terdapat pada variabel X3 sebesar minus 0,8588 yang menunjukkan bahwa perubahan pada X3 memberikan pengaruh paling besar terhadap perubahan Y dibandingkan variabel independen lainnya. Selain itu, penggunaan fixed effect model menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antar unit cross section yang mempengaruhi variabel dependen.